Kami putarkan kembali. Tadi ada beberapa keterangan para ahli yang sudah disampaikan dalam persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2024 di MK yang diajukan oleh kubu 03 sebagai pemohon. Ada beberapa ahli yang sudah disampaikan, salah satunya adalah ahli hukum tata negara yang dihadirkan oleh tim Ganjar Mahfud, Aan Eko Widiarto, yang dalam pemaparannya menegaskan Mahkamah Konstitusi harus memutuskan berdasarkan undang-undang sesuai dengan alat bukti dan juga keyakinan hakim. Menurut ahli, pelanggaran pemilu yang tidak diputus hanya akan menunda keadilan. Ahli juga mengingatkan sumpah hakim Mahkamah Konstitusi yang harus memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan peraturan perundangan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian maka seharusnya lah menurut penalaran hukum yang wajar, kita kembali ke frasa wewenang sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pelanggaran pemilu yang belum, tidak dapat atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu dan tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka hanya akan menunda keadilan yang akibatnya justice delay, justice denied. Yang kedua, Mahkamah adalah pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan undang-undang sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif. Bila hanya memutus hasil, maka peserta pemilu yang melakukan pelanggaran yang seberat-beratnya dan menang tidak akan dihukum. Ini bertentangan dengan azas nullus commodum capere potes de injuria sua propria. Tidak boleh seseorang diuntungkan oleh pelanggaran yang dia buat dan tidak boleh seseorang dirugikan oleh pelanggaran yang dibuat oleh orang lain. Dan yang paling dalam adalah sumpah hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sumpah hakim ini, 2 kali Undang-Undang Dasar ditautkan. Yang pertama adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, ketika menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, masih ada frasa menurut Undang-Undang Dasar. Sumpah ini kalau kita lihat berbeda dengan sumpah presiden sekalipun. Presiden dalam sumpahnya hanya disebutkan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Tidak ada frasa sesuai atau menurut Undang-Undang Dasar. Oh ya pasti lebih banyak yang 1000. Tetapi ya MK ini adalah the guardian of constitution, penjaga konstitusi dan penjaga Pancasila. Pancasila apa? Di dalam sila kelimanya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kata keadilan itu bolak-balik. Makanya saya di dalam persidangan tadi saya bilang, kira-kira ada 21 kata unsur adil. Jadi kata adil yang mengandung unsur adil itu ada 21 kata, 21 kali. Sementara hukum itu ada, kata hukum itu ada 18 kali. Itu artinya apa? Artinya bahwa para founding fathers, para pendiri negara Republik kita ini, Republik Indonesia ini adalah cinta kepada keadilan gitu. Dan saya katakan juga tadi bahwasanya di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya rujukan utama kita, ya itu tidak ada kata kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil. Jadi di sini ini kita mencari keadilan begitu, ya. Jadi itu makanya teman-teman dari pengacara dari 03 tadi selalu menekankan bahwa hakim MK itu harus mencari substantial justice, harus melakukan judicial activism. Jadi bukan hanya terpatok pada cara berpikir yang positivistik, legalistik gitu. Nah ini yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi saya terima kasih kepada kawan-kawan semua karena saya diberikan hak juga untuk untuk menjawab, menjelaskan, karena saya tidak ingin bangsa ini dibangun dengan kebohongan-kebohongan. Bangsa ini dibangun dengan ketidakjujuran ya. Jadi kita harus menuju ke arah sana. Kalau kita lihat misalnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada kata-kata maka sampailah kepada saat yang berbahagia. Jadi sangat dahsyat, coba digarisbawahi kata bahagia.
Ya, sebelum ada index of happiness, itu para pendiri bangsa kita sudah bicara kebahagiaan. Syaratnya apa bahagia? Harus ada kejujuran, tidak boleh ada kebohongan, ya. Harus ada justice tadi, ya. Tetapi kalau bangsa ini dibangun oleh kebohongan, ketidakjujuran, kita tinggal menunggu bahwa kita akan tenggelam bersama-sama. Jadi kita ini sebagai pengingat, ya. Ibaratkan kita menaiki sebuah kapal, bidak kapal begitu, dan kemudian ada yang membolongi bidak kapal itu, dan kita tidak cegah, dan air kemudian masuk, maka semuanya akan tenggelam. Begitu ya, kawan-kawan.